Hai guys, welcome back to my channel Christina Manuel. Hai, aku Christina. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku mau ngomongin tentang kesalahan dalam menggunakan sunscreen. Lebih tepatnya 5 kesalahan pakai sunscreen yang bisa bikin kulit jadi beruntusan, berjerawat, kusam, dan makin berminyak. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau suara aku terdengar aneh karena jujur aku lagi sakit batuk. Jadi agak serak, tapi gak apa-apa. Yang penting kita fokus ke topik inti video ini, dimana aku mau jelasin 5 kesalahan pakai sunscreen untuk pemula yang harus dihindari. Karena kalau ini gak dihindari, malah kalau kalian pakai sunscreen bisa bikin jerawatan, beruntusan, pori-porinya tersumbat, kusam, berminyak, nggak bagus lah. Padahal sunscreen itu harusnya memberikan benefit untuk kulit kalian. Tapi kalau kalian melakukan 5 kesalahan ini, malah akan sebaliknya. Oke, langsung aja kita mulai. Kesalahan pertama dalam menggunakan sunscreen adalah pakai sunscreen terlalu sedikit. Minimal dalam menggunakan sunscreen, pakai sebanyak 2 ruas jari untuk seluruh wajah dan leher. Pertama, olesin dulu di wajah dan leher, lalu ratakan sambil pijat atau tap-tap dengan perlahan. Atau bisa juga kalian total terlebih dahulu kayak dot-dot-dot seluruh wajah dan leher, baru setelah itu diratakan. Kesalahan kedua adalah langsung keluar setelah menggunakan sunscreen, terutama chemical sunscreen. Minimal banget tunggu sekitar 15 menitan setelah pakai sunscreen sebelum keluar dari rumah. Kecuali kalian pakai physical sunscreen, itu boleh sih langsung keluar. Tapi mostly yang enak dipakai, nyaman dipakai itu adalah antara hybrid sunscreen atau enggak chemical sunscreen. Dan kebanyakan sunscreen yang kita pakai, orang Indonesia suka pakai yang ringan, yang rasanya gak kerasa kayak pakai apa-apa, yang cepat meresap, itu rata-rata adalah chemical sunscreen yang gak ada white cast. Mostly kalau physical itu pasti ada sedikit white cast atau minimal tone up gitu. Jadi kalau kalian pakai sunscreen yang gak ada white cast, itu kemungkinan besar itu chemical sunscreen. Bisa dilihat dari kandungannya, tapi itu terlalu dalam. Ntar aku bakal jelasin mungkin di video-video selanjutnya. Tapi intinya kalau pakai sunscreen minimal tunggu dulu sekitar 15 menit lah, kasih waktu. Baru setelah itu boleh keluar dari rumah. Kesalahan ketiga adalah hanya pakai sunscreen sekali, tidak reapply sunscreen. Itu salah banget. Kalian gak boleh cuma pakai sunscreen sekali sehari. Terutama kalau kalian sering beraktivitas outdoor seharian dari pagi sampai malam. Proteksi sunscreen itu cuma bertahan sekitar 3-4 jam setiap kali di-apply, maksimal segitu. Jadi kalau kalian beraktivitas dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, misalnya kalian kerja, itu kalian butuh reapply sunscreen terus-terusan sekitar 3 kali. Yang benar itu harus reapply sunscreen setiap 3 jam. Jadi kita kalau mau awet muda, mau kulit yang gak gampang jerawatan, mau bekas jerawat cepat hilang, harus reapply sunscreen setiap 3 jam. Tapi ini mungkin cuma apply kalau misalnya kalian sering keluar ya, sering keluar rumah, kena paparan sinar matahari. Kalau di rumah doang sebenarnya gak perlu sih, cukup sehari sekali aja. Karena aku sendiri kalau di rumah doang pakainya cuma pagi doang. Tapi kalau pergi sehari-hari itu aku sering reapply. Kalau untuk reapply, aku saranin kalian pakai sunscreen spray kayak gini karena lebih gampang, ringkes, dan gak ribet. Tinggal semprot dan udah deh beres reapply sunscreennya. Nah, tapi aku mau kasih tahu ke kalian, beda sunscreen biasa sama sunscreen spray kayak gini, kalian itu harus kocok terlebih dahulu sebelum spray, biar di dalamnya itu rata. Terus kalau bisa cari yang udah SPF 50+, PA-nya 4+, jadi bener-bener full protection, bisa melindungi dari UVA, UVB, blue light protection juga. Ini dia bisa melindungi dari 3 itu. Terutama buat kalian yang sering banget olahraga di outdoor, main basket, badminton, atau apapun itulah, dan bener-bener bisa gosong gitu kalau olahraga di luar pakai ini, karena emang dia tulisannya bisa suitable for outdoor and sport. Jadi buat yang suka olahraga bisa banget pakai ini. Kelebihannya sunscreen spray adalah kebanyakan sunscreen spray itu memang bisa digunakan untuk aktivitas yang kayak bener-bener berkeringat. Jadi dia tuh waterproof, sweatproof, nyaman dipakai. Jadi pas abis reapply disemprot tuh nggak kerasa kayak sumpek gitu, enggak. Justru malah kalau abis spray ini itu kayak rasanya dingin-dingin adem. Soalnya dia kayak angin gitu kan di spraynya. Nyerupnya juga cepat, dia juga friendly, rasanya lightweight, ringan. Kandungannya juga bagus. Ada niacinamide, Centella, sama ada kandungan ekstrak di dalamnya. Bisa buat semua jenis kulit. Pokoknya tinggal semprot aja setiap 3 jam. Kalau mau kulit awet muda, nggak gampang gosong, nggak kusam, nggak gelap, reapply sunscreen itu penting banget. By the way, dia finishnya kayak agak dewy gitu ya. Nggak matte, tapi dibilang minyakan banget nggak, tapi lebih mengarah ke dewy. Ini dari YOU by the way, yang namanya Sunbrella Airy Outdoor Sunscreen Spray. Lalu kesalahan keempat dalam menggunakan sunscreen yang harus kalian hindari adalah menggunakan sunscreen spray sebagai sunscreen utama di pagi hari. Lebih baik pakai sunscreen biasa yang teksturnya gel lah, lotion, cream. Yang penting teksturnya nyaman, ringan, enak dipakai, gak lengket dan cepat meresap. Jadi kalian tuh seneng pakainya, kayak kalian gak males pakai sunscreen. Sunscreen itu gak semenyeramkan gitu kok. Sekarang udah banyak banget sunscreen yang bagus formulasinya, teksturnya, kandungannya. Jadi kalau dipakai gak bikin jerawatan, gak bikin sumpek, gak bikin putih-putih abu-abu, gak bikin white cast. Itu banyak kok yang kayak gitu. Salah satunya sunscreen ini yang sangat-sangat banyak orang suka. Setelah aku pakai, akhirnya aku sadar kenapa orang-orang suka. Namanya dia watery sunscreen, tapi sebenarnya dia gak watery banget. Bukan tipe yang kayak gel yang kayak wow langsung hilang gitu, enggak. Dia kayak lotion, tapi kalian tahu pas di blend, wah luar biasa nyaman, sangat gampang di blendnya. Nih aku kasih lihat kalian teksturnya. Tuh, dia nggak susah di blend, tapi dibilang dia nggak ada white cast juga nggak sih, karena dia menurutku emang nggak ada white cast, tapi dia ada sedikit banget tone up tuh.
hampir gak kelihatan sih kalau kalian perhatiin, hampir gak ada kan tuh. Cuman aku merasa dia kayak pas dipakai agak bikin cerah gitu. Mungkin karena kandungannya ada kandungan mencerahkan ya. Dia ada kandungan SIM white. SIM white itu bisa untuk menghilangkan bekas jerawat, PIH, mencerahkan kulit kusam, itu bisa membantu banget. Aku suka kandungannya bagus. Menurutku ini kalau kulit kalian berjerawat boleh banget coba ini. Emang dia claimsnya bisa untuk kulit sensitif dan kulit berjerawat, suitable for sensitive and acne prone skin. Karena dari kandungannya tuh menurutku bagus. Dia ada ceramides dan gak cuma satu ceramides tapi 5 macam ceramides. Terus dia ada kandungan ectowin dan SIM white 377 itu yang bisa bantu menghilangkan bekas jerawat, PIH. Aku ngerti kenapa orang-orang suka ini dan menurutku ini worth the hype, kayak worth the review yang bagus-bagus itu. SPF-nya juga full 50+, PA4+, sensitive, acne prone skin. Dari beberapa sunscreen YO yang aku coba, ini paling bagus. Kelebihannya sunscreen ini adalah dia bisa 8 kali proteksi. Jadi dia bisa lindungi dari UVA, UVB, blue light, infrared, photo aging, dehidrasi, kusam, dan melindungi dari polusi. Ingredientsnya bagus, aman untuk kulit sensitif dan berjerawat. Kalau ditanya ini bagusnya untuk tipe kulit apa, menurutku semua jenis kulit bisa pakai karena dia nggak yang terlalu berat, nggak yang terlalu ringan, tengah-tengah gitu, tapi nyaman dipakai. Dibilang matte banget enggak, dibilang bikin berminyak enggak, tapi dibilang dia matte sampai bikin kering juga enggak. Tapi dia memang mengarah ke arah matte ya, cuman bukan matte yang bikin kering. Menurutku pokoknya ini bagus buat kulit sensitif dan berjerawat dan yang sering beraktivitas outdoor karena SPF-nya full protectionnya, SPF 50+, PA4+. Nah, info tambahan adalah sunscreen ini ada sedikit wangi sunscreen. Dari semua sunscreen YOU yang pernah aku coba, ini yang masih ada sedikit wangi sunscreen kayak sunscreen alami, sedikit banget, tapi nggak yang sampai mengganggu kok. Nah, kalau kalian tipe orang yang lumayan sensitif sama wangi-wangi sunscreen dan kalian kurang nyaman, saran aku coba yang SPF 30-nya. Ini bagus banget, kandungannya juga sama banget bagus. Bahkan jujur kayaknya aku lebih sering pakai ini dibanding yang ini deh. Walaupun dua-duanya bagus, kandungannya sama-sama bagus, cuman memang dia beda ya. Kalau ini 5 kali ceramide dalamnya, kalau ini dia ada hyaluronic acid, 9 macam hyaluronic acid di dalamnya. Jadi sangat menghidrasi kulit, tapi dia nggak bikin berminyak dan dia nggak yang dewy finish gitu. Aduh, pokoknya enak menurutku. Ini teksturnya nyaman banget. Ini teksturnya dia bisa dibilang lebih ringan dibanding yang Sunbrella satu lagi yang ini, yang SPF 50. Yang ini dia teksturnya mirip sih, sama-sama lotion. Cuman aku kayak merasa ini enak gitu loh. Kalau yang ini dia ada kecium wangi, wanginya enak. Aku sangat suka dengan aromanya. Dia bisa buat semua jenis kulit walaupun dia ada kandungan hyaluronic acid, tapi menurutku dia nggak cuma untuk jenis kulit kering. Claimsnya sendiri juga bisa for all skin types, tapi aku sangat-sangat suka sebagai kulit yang oily and acne prone skin. Ini bagus. Ini enak buat dipakai sehari-hari. Memang SPF-nya lebih rendah dibanding yang Sunbrella. Ini SPF-nya 30+, PA3+. Tapi untuk sehari-hari di rumah aja buat orang kayak aku tuh cukup banget. Namanya Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum. Sesuai dengan namanya, sunscreen serum. Teksturnya dia lebih ringan. Cuman kalau memang rasa lebih ringan mana, ini lebih ringan pas dipakai di kulit. Tapi kalau ini tuh dia lebih melembabkan. Nah, aku tuh kulitnya lebih suka yang melembabkan gitu. Makanya mungkin aku lebih sering pakai ini jadinya. Tapi ini dua-duanya bagus sih. Ini dua favorit aku. Cuma kalau kalian sukanya yang SPF 50+ gitu ya, maunya yang bener-bener full protection, pilihannya antara yang ini, yang watery sunscreen Sunbrella, atau enggak yang Sunbrella ini, triple UV elixir sunscreen. Nah, yang ini menurutku lebih cocok buat kulit berminyak karena dia bisa kontrol minyak dan dia lebih cocok lagi buat kulit berjerawat menurutku karena kandungannya ada zinc. Zinc itu bagus untuk mengatasi jerawat, merawat jerawat. Zinc PCA, ada centella juga di dalamnya. 4D centella, ada witch hazel extract juga, dan matte marine. Nah, bedanya sunscreennya SPF 50 ini keduanya dan dibanding sunscreen YOU yang lain, yang triple UV elixir sunscreen ini dia tuh pas dipakai ada rasa dingin-dingin, ada cooling sensationnya. Teksturnya mirip sih semua jujur, kayak lotion yang ringan, lightweight lotion, gampang di blend. Cuman yang ini memang pas dipakai tuh kayak ada cooling sensationnya. Wanginya juga enak. Dua ini yang bentuknya tuh wanginya enak. Ini juga enak banget ya spray. Kalau yang ini nggak enak, nggak mengganggu, tapi dia ada sedikit aroma sunscreen alami. Nah, kira-kira dari keempat sunscreen YOU Sunbrella ini, yang mana yang paling cocok buat kalian? Kalau aku walaupun udah pakai 4-4-nya, tentunya aku punya yang favorit aku. Favorit aku tuh yang SPF 30, yang sunscreen serum, sama yang watery sunscreen. Ini dua best banget. Aku suka banget. Ini buat sehari-hari. Ini kalau keluar outdoor pakai yang ini. Xiaomi, I love it. Ini boleh kalian coba nih. Screenshot ya. Ini yang aku bilang buat sehari-hari enak, dan ini buat yang keluar kandungannya bagus banget buat kulit kusam dan kulit berjerawat dan sensitif. Lalu kesalahan terakhir kelima adalah meninggalkan sunscreen di area yang panas, di ruangan yang panas, di penyimpanan yang panas, kayak di motor, mobil, di dalam dashboard mobil, di dalam locker yang kayak bisa buka motor itu di dalamnya ada bolongan itu. Gak boleh ya. Kenapa gak boleh? Karena suhu panas dari matahari itu bisa merusak formulasi sunscreennya dan merusak efektivitas perlindungan dari sunscreennya. Jadi hindari penyimpanan sunscreen atau skincare apapun, tapi terutama sunscreen di tempat yang suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, itu dua-duanya gak bagus. Jadi taruhnya di tempat yang suhunya itu suhu ruangan aja, suhu normal, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Dan hindari taruh di dekat jendela, karena kan kalau dekat jendela panas banget ya dari matahari siang-siang. Hindari di daerah dekat jendela, taruhnya di tempat biasa aja lah pokoknya. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Jadi itulah 5 kesalahan pakai sunscreen untuk pemula yang harus dihindari kalau nggak mau kulit kusam, buntusan, jerawatan, atau makin berminyak. Ingat, sunscreen itu harus dipakai setiap hari. Kalau misalnya kalian sering dengar orang atau dokter-dokter kulit suka bilang jangan pakai sunscreen kalau lagi jerawatan, sebenarnya kalau misalnya kalian udah ketemu cocok tuh ya, udah pakai itu aja terus, nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Dan nggak masalah
masalah even kalian lagi breakout tapi kalian pakai sunscreen itu justru bagus. Yang penting pakai sunscreen yang formulasinya kalian udah cocok. Kayak misalnya kalian udah cocok pakai sunscreen YOU, ya udah pakai ini aja terus, nggak apa-apa. Kalau udah cocok di awal pasti cocok terus selamanya, nggak mungkin tiba-tiba nggak cocok gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang sedini mungkin, semudah mungkin tuh cari ya sunscreen yang cocok di kulit kalian. Jadi kalau kalian udah cocok udah pakai itu terus aja, nggak usah gonta-ganti. Kalian bisa coba keempat sunscreen YOU ini yang aku udah jelasin tadi, aku udah review. Semoga reviewku bisa membantu kalian untuk pilih sunscreen YOU mana yang kira-kira paling cocok di kulit kalian. Dan ya, semoga video ini bermanfaat. Semoga kesalahan-kesalahan yang aku share di sini bisa kalian pelajari dan jangan diulangi lagi kalau kalian masih melakukan itu. And ya, semangat pejuang kulit sehat, terutama kulit acne prone, acne fighter, semangat. Ingat, walaupun kulit berjerawat dan acne prone harus pakai sunscreen. And ya, kayak sampai sini aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat and bye.